Pas lagi nyetir, tiba-tiba si Jen ini kepikiran buat lewat jalan pintas. Tujuannya sih biar lebih cepat sampai ke rumah. Tapi takdir berkata lain. Gak lama dia belok ke jalan pintas, tiba-tiba mobil Ford LTD dengan penggerak roda belakang dan tanpa rem anti-blok punya ayahnya ini selip dan masuk ke parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Teman-teman, kalian pasti udah gak asing ya dengan film animasi anak-anak yang judulnya Frozen. Aku yakin sebagian besar dari kalian udah pernah nonton filmnya. Karena ini adalah salah satu film ikonik yang hampir semua kalangan suka. Oh iya, kalian masih ingat nggak? Di film Frozen Season 1 ada adegan yang nggak pernah bisa dilupain. Di mana Anna membeku jadi patung es, tapi beberapa saat kemudian mencair lagi karena kekuatan cinta sejati dari seorang kakak yang tidak lain adalah Elsa, sang ratu salju. Yaps, tapi itu cuma cerita fiksi yang ada di film. Tapi bagaimana kalau ternyata ada anak versi dunia nyata? Perempuan yang membeku bukan hanya beberapa menit kayak anak, tapi selama 6 jam penuh. Bahkan orang pertama yang nemuin dia yakin banget kalau perempuan ini udah meninggal. Karena tubuhnya bener-bener kaku dan keras, katanya sih lebih kaku dari papan. Tapi ajaibnya perempuan itu masih hidup normal sampai sekarang. Nah, buat kamu yang penasaran sama kisah lengkapnya, siap-siap ambil posisi ternyaman kamu dan simak cerita ini sampai habis ya. Hai, aku Mei, selamat datang di Panik, Fakta Unik. Namanya Jean Hilliard. Dia lahir tahun 1971 dan dikenal sebagai anak yang ceria, sederhana, dan mudah bergaul. Dia tinggal di Langby, salah satu kota kecil di Minnesota, negara bagian utara di Amerika Serikat yang berbatasan langsung sama Kanada. Tahun 1980-an, penduduk di sana itu nggak nyampe 100. Rumahnya berjauhan, dikelilingin hutan, ladang, dan jalanan yang sepi. Daerah ini juga disebut sebagai salah satu tempat dengan suhu musim dingin paling ekstrim. Jadi kalau udah masuk musim dingin di sana itu suhunya bisa sampai minus 30 sampai dengan minus 40 derajat Celcius. Bukan cuma itu, di sana juga sering banget terjadi badai salju. Bahkan katanya malam musim dingin di sana itu jauh lebih panjang. Hari itu tanggal 20 Desember tahun 1980. Dia udah janjian sama pacar dan juga teman-temannya buat nongkrong di sebuah tempat hiburan bernama Boston American Legion. Sebelum berangkat, si Jin ini pamit sama ayahnya dan coba pinjem mobil ayahnya buat berangkat. Kurang lebih percakapannya kayak gini. Ayah, boleh nggak aku pinjem mobilnya malam ini untuk pergi ke kota? Aku mau nongkrong sama teman-teman. Ayahnya pun ngizinin dengan syarat hati-hati bawa mobilnya, jangan ngebut, dan pulang tepat waktu. Ya, pokoknya biasalah kayak orang tua pada umumnya yang selalu kasih pesan ke anaknya sebelum keluar rumah. Akhirnya berangkat deh tuh si Jin ke tempat tujuan. Sampainya di Boston American Legion, di sana udah ada pacar sama teman-temannya yang lain. Mereka di sana ngobrol-ngobrol dan juga berdansa. Sayangnya makin malam satu persatu temennya ini pulang duluan. Salah satu yang pulang duluan itu namanya Wally Nelson, seorang peternak sapi dan juga tukang daging paruh waktu, yang saat itu pulang duluan sama teman kencannya. Saking asiknya ngobrol, si Jin ini nggak sadar kalau ternyata udah tengah malam, dan dia pun mutusin untuk pulang saat itu juga. Dari sumber yang aku baca, katanya malam itu suhunya tuh dingin banget, sekitar minus 30 derajat Celcius. Ditambah turun salju dan angin yang bertiup cukup kencang. Karena waktu yang udah makin malam, ditambah cuaca yang gak bersahabat, pas lagi nyetir, tiba-tiba si Jen ini kepikiran buat lewat jalan pintas. Tujuannya sih biar lebih cepat sampai ke rumah. Tapi takdir berkata lain. Gak lama dia belok ke jalan pintas, tiba-tiba mobil Ford LTD dengan penggerak roda belakang dan tanpa rem anti-blok punya ayahnya ini selip dan masuk ke parit. Karena katanya mobil jenis ini tuh nggak cocok untuk dipakai di medan yang licin.
Saat tahu mobilnya masuk ke dalam parit, Jin panik dan coba mundurin mobilnya, tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya dia keluar dari dalam mobil dan mutusin buat minta bantuan. Karena dia tahu kalau di ujung jalan ada salah satu rumah orang yang dia kenal, yaitu Wally Nelson, orang yang tadi abis nongkrong bareng dia. Akhirnya dia jalan kaki deh tuh menuju ke rumahnya si Nelson. Padahal ya, malam itu kan cuacanya dingin banget, tapi kamu tahu nggak? Dia saat itu cuma pakai sepatu boots dan juga jaket tipis. Dia yakin banget kalau rumah si Nelson ini adanya setelah dia ngelewatin satu bukit. Tapi pas dia udah ngelewatin bukitnya, ternyata rumah Nelson gak ada di sana. Dia bener-bener frustasi. Ya iyalah, siapa yang gak frustasi coba? Dalam keadaan kayak gitu, udah jalan jauh, kedinginan, jalan yang dilewatin sepi, kanan kirinya hutan, berharap cepetnya nyampe, tapi ternyata zonk. Ya, tapi mau gimana lagi ya? Nggak mungkin dia balik lagi ke mobilnya. Jadi mau nggak mau, dia mutusin buat terus jalan kaki. Dan setelah 2 mil atau sekitar 3 kilometer, barulah dia lihat rumahnya si Nelson ini ada di balik pepohonan. Tapi saat itu kondisi Jin bener-bener udah di ambang batas. Antara capek, kedinginan, dan badannya juga sakit-sakit. Dalam keadaan kritis kayak gini, tiba-tiba kaki Jin malah tersandung batu dan dia pun terjatuh. Meskipun udah jatuh begitu, hebatnya si Jin ini terus melanjutkan perjalanannya ke rumah Nelson, walaupun harus dengan merangkak. Akhirnya tibalah si Jin ini di halaman rumah Nelson. Tapi 6 meter lagi sampai di pintu rumahnya, si Jin ini kehilangan kesadaran. Dia tergeletak dan membeku selama 6 jam di sana. Paginya sekitar jam 7, pas si Nelson ini baru bangun tidur, dia lihat keluar rumah dan kaget sejadi-jadinya pas tahu ada orang yang terbaring di depan rumahnya. Si Nelson ini buru-buru keluar buat ngecek. Dan pas udah di luar, dia lebih kaget lagi dong, karena ternyata orang yang terbaring itu adalah Jin Hilliard, pacar dari sahabatnya. Buru-buru deh tuh si Nelson ini cengkram kerah bajunya si Jen dan bawa Jen ke teras. Nelson mikirnya kalau si Jen ini udah meninggal karena saat itu kondisinya benar-benar membeku. Bahkan lebih kaku dari papan. Ditambah matanya saat itu terbuka lebar. Tapi setelah diperhatiin lagi, dari bagian hidungnya Jen ini keluar beberapa gelembung udara. Dan Nelson pun buru-buru bawa Jen ke rumah sakit terdekat yang jaraknya kurang lebih 10 menit kalau naik mobil. Tapi sebelum berangkat ada sedikit masalah. Tubuh Jen Hilliard yang saat itu kaku nggak bisa masuk ke dalam mobilnya si Nelson dengan posisi duduk. Untungnya ya saat itu teman kencannya si Nelson juga ada di sana dan mereka mutusin buat bawa Jen ini ke rumah sakit pakai mobil temennya. Sesampainya di rumah sakit Boston, para dokter yang lihat kondisi Jen ini shock. Dokter di sana ngegambarin kalau kondisi Jen saat itu kayak sebuah daging yang baru keluar dari dalam freezer. Keras, beku, dan gak ada kenyal-kenyalnya. Akhirnya dokter pun langsung ambil tindakan buat cek denyut nadinya. Setelah dicek denyut nadinya, ternyata cuma 12 per menit. Sedangkan normalnya itu sekitar 65-80 denyut per menit. Benar-benar nyaris lewat si Jen ini. Mereka coba cek suhu tubuhnya pakai termometer, tapi sama sekali nggak terdeteksi. Karena suhunya itu terlalu rendah. Mukanya pucat, tatapannya kosong, dan nggak responsif terhadap cahaya. Bahkan dokter juga sempat coba pasang infus di lengan bekunya si Jen, tapi beberapa kali gagal karena ternyata pas lagi disuntik itu jarum suntiknya itu justru patah berulang kali. Tapi tim medis di sana nggak mau nyerah gitu aja. Mereka pun mutusin buat menghangatkan tubuh Jen pakai selimut pemanas. Usaha rumah sakit juga nggak cuma itu sih, katanya salah satu staf di sana yang taat beragama juga sempat nelpon pendetanya untuk minta tolong didoain gitu. Setelah dihangatkan sekitar 2-3 jam, tubuh Jin akhirnya mulai mencair. Dan dia juga sempat kebangun karena kejang-kejang, efek dari proses pengembalian suhu tubuhnya. Menjelang siang, Jin pun benar-benar sadar dan bisa diajak ngobrol. Masya Allah, luar biasa banget ya. Dalam beberapa jam aja, si Jen ini bisa berubah dari sebongkah es jadi remaja sungguhan. Pas sadar dan bisa diajak ngobrol, tiba-tiba si Jen ini panik.
Bukan karena dia habis jadi es ya, tapi karena takut ayahnya marah kalau tahu mobilnya rusak dan masuk ke parit. Aduh, ABG di mana-mana sama aja ya. Bukannya mikirin diri sendiri yang abis kolaps dan hampir meninggal, tapi sempat-sempatnya dia mikirin hal lain. Tapi katanya sih ayahnya nggak marah ya, apalagi pas tahu kondisi anaknya habis jadi frozen. Kalau marah sih ya kebangetan namanya. Hari kedua di rumah sakit, kaki Jen ini kelihatan hitam keunguan, kayak daging beku gitu. Sampai-sampai para dokter mempertimbangkan untuk mengamputasi kakinya kalau peredaran darahnya nggak balik lagi. Katanya sih demi menghindari infeksi akibat frostbite atau radang dingin. Tapi keajaiban pun datang. Lambat laun, kaki Jen ini mulai membaik. Dan setelah diperiksa keseluruhan, tubuh Jen benar-benar sehat. Gak ada cedera otak atau kerusakan organ lainnya. Bahkan dia cuma dirawat selama 6 hari aja di rumah sakit. Padahal pada kasus hipotermia ekstrim, penderita bisa aja dirawat lebih lama dari itu, hingga mengalami kerusakan organ. Tapi nggak dengan Jen Hilliard. Setelah sehat, dia diundang ke sana kemari oleh beberapa media. Dia diwawancara di acara Today, sebuah program berita populer di Amerika Serikat kala itu. Dia bilang kalau seru banget bisa ngajak ibunya jalan-jalan ke berbagai media terkenal. Semua orang bilang kalau Jen Hilliard ini selamat karena sebuah mukjizat atau keajaiban. Tapi belakangan ini, Profesor Kedokteran Darurat dari University of Minnesota, Dr. David Plummer, dalam wawancara dengan NPR News bilang kalau hal semacam ini memang sesekali terjadi. Dokter ini ngejelasin seseorang yang mengalami hipotermia, aliran darahnya itu memang melambat drastis dan tubuhnya cuma butuh oksigen sedikit. Jadi semacam hibernasi. Nah, kalau aliran darahnya udah meningkat dengan kecepatan yang sama dengan pemanasan suhu tubuhnya, orang ini bisa aja pulih. Mungkin inilah yang terjadi pada Jen Hilliard saat itu. Terakhir, Dr. Plummer juga bilang kalau dalam kedokteran darurat ada sebuah pepatah penting yang bunyinya itu kayak gini. Tidak ada seorang pun yang mati sampai mereka hangat dan mati. Jadi maksudnya gini, dalam kedokteran darurat, orang yang mengalami hipotermia ekstrim sampai beku, nggak bisa dikatakan meninggal begitu aja dalam kondisi dia masih beku. Orang tersebut harus dihangatkan lebih dahulu, diperiksa secara menyeluruh dalam keadaan suhu normal, dan barulah bisa dinyatakan orang tersebut meninggal atau enggaknya. Kalau sekarang sih ya, rumah sakit udah punya alat khusus untuk menangani kasus hipotermia. Tapi pada tahun 1980 pas Jen membeku, rumah sakit Boston cuma bisa ngandelin bantalan pemanas dan banyak-banyak berdoa aja. Untungnya saat itu Jen Hilliard buru-buru dibawa ke rumah sakit sama Nelson ya. Kalau enggak, mungkin dia udah jadi salah satu bagian dari kasus meninggal akibat hipotermia. Sekarang Jen Hilliard hidup normal di Cambridge. Dia bekerja, dia pernah menikah dan punya anak. Meskipun begitu, dia masih punya sedikit trauma dan nggak mau mikirin kejadian malam itu lagi. Sekarang dia lebih memilih untuk nggak keluar rumah sampai larut, nggak nyetir sendirian lagi pas jalanan licin. Bahkan setiap kali musim dingin tiba, dia cuma mau pakai pakaian hangat. Nah, itulah akhir kisah pada malam hari ini. Menarik ya? Ternyata ada manusia yang bisa bertahan hidup meskipun tubuhnya udah membeku selama berjam-jam. Kalau menurut kalian kisah Jen Hilliard ini beneran sebuah keajaiban atau bukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita ya teman-teman. Jangan lupa bantu like dan subscribe biar aku makin semangat lagi karena subscribe itu gratis loh. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.